Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran katsira. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis adada khalqi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arsyi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Baiklah, di pagi yang mulia ini kita bersyukur setinggi-tingginya karena Allah masih melanjutkan usia kita dalam ketaatan. Allah masih meringankan langkah kita untuk datang ke rumahnya, untuk salat fardu berjamaah, untuk memenuhi panggilan azan, dan untuk duduk sejenak. Belajar ini wajib. Belajar hukumnya fardu ain. Nanti orang tuh dari kiamat akan ditanya tentang ilmunya. Ada 4 pertanyaan penting dari kiamat, tentang usia secara umum, tentang usia remaja secara khusus, tentang uang, berapa penghasilan, berapa pendapatan, kemana dibelanjakan, tentang ilmu akan ditanya. Ndak terdokon dauboto, ndak mungkin ndak tahu, karena sumber ilmu sudah banyak ya. Kita masih membincangkan doa sujud. Untuk mengambil berkat kita baca sama-sama ya. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdikallahumma Allahumma ufirli. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdikallahumma Allahumma ufirli. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdikallahumma Allahumma ufirli. Itulah ya, kita sudah bicara pertama tentang tasbih. Tasbih itu ternyata ada 3 isinya. Subhanallah itu ada 3 isinya. Pertama, mensucikan Allah, menyingkirkan sifat-sifat yang tidak baik sama Allah. Tidak ada sifat Allah yang tidak baik. Orang itu ke masjid dinilai oleh Allah. Orang itu tak ke masjid, Allah tahu. La ta'khudhu sinatun wala naum. Dalam ayat kursi yang kita baca, la ta'khudhu sinatun wala naum. Allah tak pernah mengantuk, tak pernah tidur, mengurus makhluknya, menilai makhluknya, memperhatikan makhluknya, mengawasi makhluknya. Subhanallah, 24 jam kita tuh diawasi Allah. Tidak mungkin tidak diawasinya. Tidak mungkin orang itu lari dari penjagaan Allah. Subhanallah, makna nomor 1 mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak baik. Yang kedua, mengagungkan Allah. Karena sifat Allah itu semuanya tidak ada yang tak baik, artinya semuanya baik. Berarti Allah itu wajib diagungkan, dimuliakan. Kalau dipanggilnya, sahutlah panggilannya. Kalau dihimbaunya, didatangilah himbauannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, Engkau Maha Agung, Maha Besar. Aku dalam perjalanan ke rumah-Mu ya Allah. Aku sudah siap ya Allah. Aku ready ya Allah. Aku berniat sepanjang usiaku, sepanjang hayatku ingin memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Aku ingin meninggal dunia, di hari saya meninggal, saya masih datang ke rumah-Mu ya Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Diagungkan Allah itu. Makna kedua makna pengagungan. Makna ketiga, makna wajib ditaati. Bila Allah terhindar daripada sifat yang tidak baik, bila sifatnya semuanya baik belaka, tidak ada yang tak baik, ya patuh, akur. Itu makna tasbih. Subhanallah, makna tasbih. Tasbih saja kita faham maknanya ya, selamat hidup. Semua makhluk bertasbih. Tengok surah Al-Isra ayat 41. Yang dalam Quran
QS itu Quran, S itu surah ya. Quran surah Al-Isra ayat 41, semua makhluk bertasbih. Ayam bertasbih, ayam jantan bertasbih. Kata Luqman Al-Hakim kepada anaknya, Luqman Al-Hakim ya, ada surah dalam Quran, surah Luqman ya. Luqman pernah berpesan kepada anaknya, "Nak, jangan sampai ayam jantan lebih pintar dari kau. Ayam jantan sudah bangun membangunkan orang untuk beribadat, kau masih." Kata Luqman kepada anaknya, "Nak, jangan sampai ayam jantan lebih pintar dari kau. Ayam jantan sudah membangunkan orang dari pukul 2, pukul 3, pukul 4. Subhanallah. Kau ternyata masih berselimut, masih di atas tempat tidur." Kata Luqman kepada anaknya, ayam itu mengingatkan manusia untuk beribadat kepada Allah. Uzkurullah, katanya. Ingatlah Allah. Nah, ulang bemo dembengut ma, katanya. Melangkahlah ke masjid, ayo jangan tidur lagi. Itu maksud tersirat himbauan ayam itu. Kita dah sebut kemarin ya. Yang kedua, Allahumma ya. Kita lihat teks doanya, subhanaka, kita dah bincang. Yang kedua, Allahumma menyeru dengan lafaz jalalah, Allah. Allahumma itu artinya ya Allah. Subhanaka Allahumma. Allahumma artinya ya Allah, kita memanggil Allah. Maha suci lah engkau ya Allah. Tidak mungkin engkau tidak tahu. Tidak mungkin engkau tidak mengetahui secara terperinci masalahku ya Allah. Setiap kita ada masalah. Setiap orang ada masalah. Allah tahu masalahnya. Maka kita mengadu kepada Allah dalam sujud. Subhanakallahumma. Engkau tahu masalahku ya Allah. Masalah keluarga, masalah income, masalah penghasilan, masalah kerja, masalah kesehatan, masalah ilmu, masalah iman. Masalah yang paling banyak apa? Masalah yang paling banyak dalam hidup ini 4 huruf saja. D O S A. Masalah manusia dalam hidup ini 4 huruf saja. D apa lagi? O S A. Itulah. Hari-hari bikin dosa. Hari-hari bikin dosa. Tapi tidak masalah. Kalau orang berdosa, lalu dia ingat dia buat dosa, lalu dia mengadu kepada Allah, itulah kita mengadu waktu sujud. Tempatnya di waktu sujud. Sesudah sujud iya juga, sebelum salat betul, sudah salat betul. Tapi tempat yang khusus diajar oleh Rasulullah beristighfar, meminta keampunan dosa waktu sujud. Karena apa? Wasjud waqtarib. Kemarin kita bincangkan ya. Sujudlah kepada Allah, nikmatilah rasa kemanisan dekat kepada Allah waktu sujud. Berdoa waktu sujud itu sama kekuatannya dengan berdoa di Raudhah, di Multazam, makam Ibrahim Hijil Ismail, sama. Raudhah itu ada di rumah Anda, Raudhah itu ada di masjid, Multazam itu ada di masjid, Multazam itu ada di rumah. Saat kita sujud balik ke rumah nanti, mungkin sholat duha contohnya, sujud. Sama kekuatannya dengan berdoa di tanah suci. Mesti ada di hati kita. Saat kita sujud kepada Allah, kita sangat dekat kepada Allah. Allah sangat dekat kepada kita. Jangan abaikan sujud. Pastikan sujudnya ada kualitas, kan? Judul subtopiknya ke arah meningkatkan kualitas ibadat salat. Jangan dalam pikiran kita mesti pergi ke tanah suci baru makbul doanya. Doa makbul ada di rumah Anda, ada di masjid Anda. Wasjud waqtarib. Bersujudlah, nikmati rasa dekat kepada Allah. Kan itu kemarin pembicaraan kita. Lalu kita membicarakan doa sujud yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Menyuruh Allah dengan lafaz jalalah. Ada 2 kali ya. Dalam doa ini, dalam teks doa ini ada 2 kali. Allahumma Rabbana, Allahumma ufirli. Ada 2 kali. Allahumma itu apa artinya? Ya Allah. Asal perkataan Allahumma itu asalnya ya Allah. Kemudian dipendekkan. Short form. Kata orang Inggris, di short form kan. Dipendekkan sebutannya jadi apa? Allahumma. Asalnya apa? Ya Allah.
Apa asal perkataan Allahumma? Asalnya ya Allah. Ya Allah 2 kali. Rabbana apa asalnya? Ya Rabbana. Rabbana apa asalnya? Ya Rabbana. Ada ya di sana tersirat. Ada ya dibuang. Di short form kan. Ini istilah orang Inggris ya. Bahasa Arab juga ada short form. Banyak lagi short formnya. Nah, artinya dipendekkan sebutannya. Baik. Rabbana menyeru dengan lafaz Rabbana. Rabbana sangat luas pengertiannya, semak lampiran ataupun yang di bawah ini. Rabb. Tengok di bawah, catatan di bawah, termasuk makna Rabb murabbi. Di antara makna Rabb murabbi. Apa artinya? Penterbiah. Di sebelah ada keterangannya ya. Lampiran ada keterangannya di sebelah. Jadi ini edisi baru, tidak sama dengan yang kemarin. Bila saya baca balik rumah, diedit lagi, ditambah lagi. Rabbana makna penterbiah murabbi. Kita ini dididik Allah, dididik dengan cinta masjid, dididik dengan cinta Al-Quran, dididik dengan cinta salat, dididik dengan salat berjamaah, dididik dengan i'tikaf di masjid, dididik dengan tausiah, dididik dengan majelis ilmu, majelis zikir, dididik dengan kesehatan, dikasihnya kita sehat. Ini pendidikan Allah. Saat kita sakit, dididiknya dengan penyakit supaya kita sabar. Waktu sehat kita syukur, kita meningkatkan kesyukuran kepada Allah. Allah itu murabbi. Di antara makna rabbi, murabbi. Di sini tercatat ada 11 maknanya ya. Oh, sekarang kita belajar makna Rabb. Bukan Tuhan saja ya. Selama ini mungkin yang tertanam dalam minda kita, dalam kepala kita, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan. Bukan Tuhan. Maknanya 11. Ini belajar memahami Alhamdulillah. Saat kita membahaskan doa sujud, Subhanakallahumma Rabbana bihamdikallahumma ufirli, kita bertemu dengan perkataan Rabb. Rabb itu ternyata maknanya berdasarkan kitab tafsir induk ya, ada yang 10 jilid, ada yang 20 jilid, ada yang 30 jilid tafsirnya. Saat dibaca di sana ternyata Rabbi itu maknanya di sini saja ada 11. Itu yang mau ditanya dalam kubur nanti, marabbuka. Nah, itu akan ditanya. Yang menanya malaikat. Bukan maknanya Tuhan. Tuhan itu satu daripada ya makna yang banyak. Rabbi penterbiah, mendidik dan memelihara. Allah itu mendidik, Allah juga memelihara. Tarbiyah itu maknanya menjaga juga. Macam ibu memelihara anak kecilnya. Dididiknya, dipeliharanya, dijaganya. Nah. Allah adalah juru penterbiah hamba. Allah itu juru penterbiah, pendidikan. Tarbiyah itu ada yang umum, ada yang khas. Nah, sekarang kita belajar tentang murabbi. Allah itu murabbi, satu di antara maknanya, murabbi itu penterbiah, mendidik, menjaga, memelihara. Ada yang umum, semua alam ini dijaga Allah, Rabbul Alamin. Alam ini Allah yang kontrol, Allah yang jaga. Matahari, bulan, bintang, semuanya, planet, siang dan malam, manusia, makhluk lain, serangga, binatang liar, binatang jinak, binatang darat, binatang laut, semua dijaga Allah. Penjagaan umum. Semua manusia dijaga Allah. Yang tak sholat dijaganya, yang sholat dijaganya, yang tak Islam dijaganya, yang Islam dijaganya. Penjagaan umum namanya. Tarbiyah ammah. Ada lagi tarbiyah khassah. Ini kita belajar ya. Ada lagi tarbiyah khassah, disuruhnya sholat. Disuruhnya sholat itu slowly, perlahan, jangan terlalu cepat. Karena sholat yang cepat itu dicela dalam Islam. Disuruhnya ke masjid, ini tarbiyah khassah, khusus. Disuruhnya baca Quran. Disuruhnya mencintai sesama. Nah, ini mencintai sesama orang beriman. Ini tarbiyah khusus. Tarbiyah khusus yang paling maksimum
adalah untuk aulia Allah, kekasih Allah ya. Baiklah, ini makna pertama. Jadi ada juga makna kedua di muka surat 1 halaman 1, makna pemilik. Rabb maknanya pemilik, yang empunya, Rabbul Alamin, yang memiliki alam ini, yang menjaga alam ini. Allahu Rabbi, Rabbi ghfirli, Rabbi pemilik. Kita ini bukan milik diri kita. Suami bukan milik istri, istri bukan milik suami, anak-anak bukan milik mak bapaknya. Amang dot dainang bukan milik Allah. Iyalah, ini istri saya, ini suami saya betul. Tapi suami saya, istri saya milik Allah. Tiba saatnya diambilnya. Tidak bisa, oh jangan dulu, tidak bisa. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah. Inna lillah, kita ini milik Allah. Kita ini hidup untuk agama Allah. Jadi makna kedua makna malik, pemilik. Makna ketiga makna penghulu, ketua. Allah itu ketua alam ini semuanya, mesti dipatuhi. Makna keempat baru ilah ataupun Tuhan ya. Tuhan. Makna pentadbir, pengurus. Al-mudabbir. Hebat makna murabbi, makna Rabbi ini ya. Makna pencipta kemaslahatan, muslih. Allah itu memikirkan kemaslahatan kita. Dikasihnya masjid, oh dikasihnya subhanallah, dikasihnya jalan, dikasihnya listrik, dikasihnya oksigen, dikasihnya air. Subhanallah. Allah itu muslih. Allah juga mutasarrif, pencipta dan pengatur semua peristiwa. Allah juga jabir, yang menutup kelemahan orang tuh. Orang tuh kalau buat dosa, dia bertobat kepada Allah, Allah abaikan, Allah lupakan, Allah hapuskan dosanya. Al-ma'bud juga mana yang disembah. Al-mutammim mana yang mengurus segala makhluk. Mana mun'im, pemberi nikmat. Kita ini 24 jam berbalut nikmat, berselimut nikmat. Kita ini 24 jam berselimut nikmat. Nikmat sehat, nikmat tenaga, nikmat akal, nikmat hati, nikmat nafsu, nikmat iman, nikmat ilmu, nikmat rumah tangga, nikmat keluarga, nikmat suami, nikmat istri, nikmat anak. Kita berbalut nikmat. Allah itu mun'im. Di antara makna Rabbi ya, Allah juga qayyim. Qayyim sama dengan qayyum, sama dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qayyim yang menjaga alam semesta, menjaga dunia akhirat, menjaga alam yang nyata ini, menjaga alam barzah, menjaga alam baqa. Jadi Rabbi itu satu kata atau perkataan yang luas maknanya. Itu yang kita imbau dalam sujud kita, subhanakallahumma rabbana, ataupun subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi Rabb itu maknanya luas sekali, perlu kita singkap ya, perlu kita singkap. Mudah-mudahan itu saja dulu ya. Nanti kita lanjutkan dengan keagungan lafaz atau perkataan Rabb. Ternyata dalam sholat sehari semalam kita menyebut kata-kata Rabb sebanyak 243 kali. Besok kita akan bincang insyaallah ya. 243 kali disebut dalam salat fardu saja. Belum salat sunat lagi, belum doa dan zikir harian. Mudah-mudahan bermanfaat. Begitulah ya, semakin kita mengenal Allah, sepatutnya cintanya meningkat ya. Cintanya meningkat. Kenapa orang itu tak cinta Allah? Orang itu tak kenal. Karena dalam kata hikmahnya mengatakan man arafa rabbahu ahabbah. Kalau orang itu ada makrifat tentang Allah, dia akan cinta. Kenapa tak cinta? Dia tak ada makrifah. Makrifahnya dangkal. Makrifahnya miskin. Maka kita selalu berbincang di sini meningkatkan makrifah kita kepada Allah. Kata ulama, makanan akal itu ilmu, makanan hati itu cinta. Orang yang ada cinta Allah di hatinya sehat, insya Allah hatinya akan kuat. Kalau cinta Allah merana di hatinya, agamanya akan merana. Jangan-jangan bagaikan kerakap tumbuh di batu.
hidup segan mati tak mau. Kenapa agamanya bagaikan kerakap tumbuh di batu? Karena cintanya merana. Maka kita di sini membangun cinta ya, membangun cinta Allah. Dulu kita sudah ajar doa cinta, as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Nanti dikasih teksnya, doa cinta yang diajar Allah kepada nabinya. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.